Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Allah subuh azan wa azanullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan. Maka jangan artinya ini adalah larangan sekalian, peringatan bagi kita, kesempatan yang Allah berikan, yang artinya hidup ini senantiasa untuk menambah dosa dan kemaksiatan. Maka sejatinya hidup kita ini adalah liziyadatil khair, menambah kebaikan. Meskipun ketika kita mau istiqomahkan kebaikan, di situ kadang kemaksiatan tasik masuk. Tapi kalau kita istiqomahkan kemaksiatan, kebaikan itu akan jauh. Maka Bapak Ibu rahimahullah, semoga betul-betul hidup kita ini diberikan hidup yang penuh makna, hidup yang berarti, hidup yang dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita dapat menapaki, pelajari dan dapat kita amalkan. Saya yakin Bapak Ibu, pengawasan di kita ini banyak sekali. Jangan sampai hanya disimpan sebagai tabungan, tapi mari kita amalkan. Kemudian besok di bulan Ramadan itu ditularkan. Setelah kemarin mendapat, diamalkan, kemudian ditularkan. Soalnya nular sebelum ngamal mungkin tidak diarani jargoni. Biar tak putih jargoni. Kita sengaja besok jargoni. Tapi kawasan berapa super kita saling menasihatkan. Oh itu ada Allah. Ini mengenai mau selebaran atau pengumuman pengawasan yang dibikin Pak Wasis kemudian. Apa judulnya? Judul pengawasan pagi hari ini apa? Menggapai ketenangan jiwa kalau tidak salah. Kita menggapai ketenangan jiwa. Biasanya mereka Pak Wasis bikin sendiri, kemudian para mubalik itu membawa judul sendiri. Tapi kemarin sampai hampir 2 kali. Nanti judulnya yang ditulis ya. Jadi ini mau bawakan judul yang dipaksakan. Bawa judul yang dipaksakan. Ketenangan jiwa Bapak Ibu. Ya, bismillah. Kalau dalam bahasa Quran itu ketenangan jiwa kan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Pagi hari ini Bapak Ibu, panjenengan sampun tenang apa tidak? Kalau belum tenang itu berarti ada faktor X. Karena ketika kita diberikan nikmat subuh bisa berjamaah, kudune niku tenang. Gitu harusnya tenang. Maka ketika tidak tenang, mungkin berasnya menipis. Sekarang beras berapa? 17, 18 per kilo. Oke, alhamdulillah kita masuk bulan puasa, jadi nggak mau konsumsi beras. Artinya Bapak Ibu, alam dzikrillah kita semakin berburu. Dengan berpikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Tapi di situ juga ada faktor X, yaitu keduniaan kita yang memang kadang berpengaruhnya ini terlalu besar, kadang terlalu besar, sehingga berefek kepada amal ibadah kita. Kadang berhasil kelas putrane pun sangu, maka kadang ini masuk dalam ranah ibadah kita. Kadang sholatnya kepikiran ke situ, kadang ibadahnya juga kadang kurang maksimal karena kepikiran ke situ. Maka di situ ada akhlak yang bisa menenangkan diri, menenangkan jiwa kita. Di antara akhlak-akhlak itu adalah sabar, kemudian tahan uji. Bahasa Arabnya itu ihtimalul adha, itu tahan uji. Kemudian tawakal kepada Allah, ihtimadu ala nafsi, percaya diri. Kemudian isar itu mendahulukan orang lain, kemudian mencintai kebaikan dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas adalah satu faktor yang membuat diri kita tenang, yaitu sabar. Sampun, kita sabar Bapak Ibu.
Sabar ya. Pengertian sabar. Coba ada yang tahu pengertian sabar? Sabar itu apa? Kata, ya harus sabar. Dikit-dikit sabar. Sabar itu apa ya? Sabar itu menahan diri dari menahan diri dari sabar. Okay. Jadi sabar itu apa itu? Ihtimalul adza fi dzatillahi ta'ala wa amma as-sabru fa huwa habsun nafsi ala ma taqahu. Menahan hawa nafsu dari yang tidak disenangi. Makanya mata keruh. Menahan hawa nafsu dari yang tidak disenangi. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi, itu kita bisa menahan hawa nafsu. Itu sabar. Kalau panjenengan ada anak misalnya main di depan masjid, panjenengan tidak sabar, dia nanti tantangin. Nggak boleh. Dia harus sabar. Jadi melihat sesuatu yang tidak disenangi, kita bisa menahan hawa nafsu. Coba nggak sabar, mesti langsung ditandang. Maka harus sabar. Selanjutnya, awihtimalil makruhi binau'in minar ridho buat taslim. Melihat ketidakbaikan, melihat sesuatu yang tidak kita senangi, tapi tidak begitu membenci, kemudian tetap itu. Ini sangat. Artinya semua yang terjadi di hadapan kita, di depan mata kita, itu atas kehendak Allah. Kita lihat sesuatu yang tidak kita senangi, betul itu tidak kita senangi, tapi kita diharapkan tidak begitu marah. Ya, kenapa benci, tapi tidak begitu marah, karena itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang menyakiti panjenengan. Contoh, Pak Mati disakiti orang. Pak Mati disakiti Pak Anto dengan ucapan perkataan yang tidak baik. Gitu. Ketika itu Pak Mati mesti membenci perkataan yang menyakiti hati. Kenapa Pak Mati? Karena manusia, Pak Mati juga malaikat. Gitu. Ketika dia benci, ketika dia tidak senang, maka dia harus sadar. Pak Mati itu, Pak Anto itu bilang ke saya seperti ini menyakiti hati, itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa izin Allah. Artinya Allah mengirim Pak Anto untuk mencaci maki saya, untuk saya lebih sabar, lebih sadar diri. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, ketika kita disakiti orang, artinya itu atas izin Allah. Artinya kita harus lebih sabar. Gak mungkin ada orang yang bisa menyakiti kita tanpa izin. Kalau sudah gitu, hati kita itu tenang, hati kita itu gak begitu dongkol, gak begitu geratas, gak begitu marah. Jadi Bapak Ibu, sabar adalah tidak menahan hawa nafsu kita dan meyakini apa yang terjadi di hadapan kita ini adalah atas izin Allah. Artinya kita kembalikan, ya Allah, ini adalah atas izin. Maka panjenengan kalau ada orang yang menyakiti panjenengan, harusnya terima kasih, karena bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah. Kemudian, wal muslimu yahbisu nafsahu ala ma taqahu min ibadillahi wa ta'atihi. Kemudian sabar yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi beratnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat subuh itu abur pendek, abur berat. Nah, panjenengan ketika menghadapi ibadah kok berat, itu sabar. Jadi sabar itu bisa menyabari sesuatu yang tidak kita senangi dan juga menyabari tentang ketaatan. Puasa Ramadan abur pendek, berat. Kita harus sabar. Kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sehari 5 waktu, berat atau ringan? Berat atau ringan? Iman itu tidak bisa jadi ukuran ini. Iman itu kadang naik, kadang turun. Artinya sesuatu ibadah itu kemenangan Allah. Perintah untuk sholat pertama kali 50 waktu. Kemudian Rasulullah bertemu dengan para nabi, umatku kabur. Nah, ketika nabi saja menyatakan itu benar, minta beri. Kemudian sampailah pada titik ini 5 waktu sholat, dan itu pun bercerita beban nopo kodok masih berat, masih berat. Maka Bapak Ibu, itu kita hadapi dengan sabar. Kemudian kita masuk ke dalil-dalil tentang sabar. Surah Al-Imran ayat 200.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Tambahlah yang baik, wasobiru, isbiru, wasobiru, bersabarlah dan tambah kuatlah kesabaran. Jadi sabarnya itu ditambah, dikuatkan lagi kesabaran. Warabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Tuflihun itu apa maksudnya? Syaratnya ben kita ini beruntung untuk sabar. Oke, kalau kita ingin beruntung, syaratnya dan sabar. Sabar ini sudah ada apa nih? Ada penjelasan lebih. Sabar terkait yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Ketika ada orang mencaci kita, sabar. Ketika ada menyakiti kita, sabar. Tapi ketika agama kita dihinakan, Al-Quran kita dihinakan, maka sabar. Gitu. Jadi sabar dalam hal yang diridhoi Allah. Jangan sabar dengan yang tidak diridhoi oleh Allah. Salah kalau kita Al-Quran kita dihinakan, ya sabar. Tidak boleh, kita tidak boleh sabar karena itu. Kalau diri kita pribadi dihinakan, tapi kalau agama kita dihinakan, tidak boleh kita sabar. Maka ada surah Al-Imran, syarat orang yang beruntung itu adalah sabar dan menambah kuat kesabarannya. Kemudian di surah Al-Baqarah 45 potongannya wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Kebanyakan kita yang sabar tentang sholat, atau sholat saja tidak pernah sabar. Tadi saya sampaikan sabar itu adalah akhlak. Akhlak itu apa ya? Bedanya adab kali akhlak. Nama akhlak itu apa? Kepribadian. Ada kebiasaan. Kepribadian kali kebiasaan. Ada sopan satu akhlak. Adab itu adalah aturan. Adab makan, adab minum, adab tidur. Adab itu adalah aturan. Bagaimana Rasulullah itu makan, bagaimana Rasulullah itu tidur, bagaimana Rasulullah itu berjalan. Ini adalah adab yang harus kita ikuti. Ketika Rasulullah sehari miring ke kanan, bantalan di tangan. Itu awal mula tidur. Setelah nanti tangan tidur banyak jebalik. Ketika awal tidur bantalan di tangan ada ke kanan. Ada ke kanan, miring ke kanan. Kemudian ketika Rasulullah tidur tidak langsung satu gelas ini habis, tapi sedikit. Itu adalah adab. Sedangkan akhlak itu adalah perilaku yang sudah menancap dalam diri kita. Ngelakuin ini itu enteng, tidak dengan berat. Itu namanya akhlak. Maka akhlak ini ada hasanah, ada madhumah, ada sayyi'ah, ada hasanah. Akhlak yang baik itu sabar. Kalau orang sudah bisa sabar tanpa dipaksa, itu sudah menjadi akhlaknya. Lawan katanya sabar adalah pemarah. Pemarah itu kalau orang sudah dikatakan pemarah, dia marah itu dengan ringan, dengan enteng. Jujur itu akhlak. Orang akan merasa berat untuk jujur ketika dia seorang pembohong. Maka ketika kita jujur kok bisa enteng, itu kejujuran sudah menjadi akhlak kita. Tapi kalau kita mudah untuk berdusta, berbohong, ngapusi itu kok mudah, maka kita sebagai pembohong. Akhlak kita punya seorang pembohong. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku, perilaku yang menancap dalam diri kita. Kita melakoni atau menyampaikan atau kita berbuat itu sudah tidak dengan berat, enteng. Oke, gitu. Maka kalau orang sudah akhlaknya sayyi'ah untuk berbuat maksiat itu enteng. Tapi kalau orang akhlaknya hasanah untuk berbuat maksiat itu berat, maka itu bukan akhlak kita. Oleh Allah, mari kita lihat, menilai diri kita masing-masing apakah kita masuk akhlak hasanah atau sayyi'ah. Selanjutnya di surah Al-Nahl ayat 127 Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, bersabarlah. Sabruka illa billah. Sesungguhnya kalau kalian punya sabar itu adalah karunia Allah. Jadi kita punya kesabaran itu adalah kesabaran yang Allah berikan, bukan karena kepandaian kita, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di surah Luqman ayat 17, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Lagi kita diperintahkan untuk bersabar. Kemudian di surah Al-Baqarah 155 157, wa basyiri sabirin, kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang dapat kabar gembira ini adalah yang sabar. Sabar dan dapat kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibah, ketika di antara kalian yang tertimpa musibah, qalu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendapat apa sih orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan
adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika kita dapat musibah, kesandung, gitu, kepleset, itu akhlak kita akhlak apa? Kalau akhlak yang baik adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau inna lillahi. Kalau akhlaknya akhlak sayyi'ah, kepleset, yang keluar apa gitu teman-teman? Ini artinya mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika kita kepleset kok yang disampaikan yang keluar itu bukan innalillah, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat. Gitu. Allah dikasih deh, panjenengan atau kita ini sudah mendapatkan petunjuk atau sejatinya masih tersesat. Itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ketika mendapatkan musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Gampil nopo akil untuk mengucapkan itu. Gampil apa? Kemudian ketika kita bersin, kita ada bersin itu setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang mendengarnya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian membalas yati, saling doa mendoakan. Yang terjadi setelah bersin apa itu? Ada bikin kalimat lain, ya bikin kalimat lain itu. Selanjutnya di surah An-Nahl ayat 96. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala kebaikan kita lebih dari kesabaran kita. Misal kita sabar itu 50, maka Allah akan membalas 100, 200, 300. Gitu. Waladat ziyana ini pakai harfu taukid. Karena penegasan. Alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas kesabaran kita itu dengan yang lebih baik. Biasanya yang ganjaran kakak itu ngelakon ini aneh. Yang ganjaran ini gede, ngelakon ini itu angel. Lanjut di surah Sajdah 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita akan dikirimi seorang pemimpin yang dia akan memimpin dengan ayat-ayat Allah, dengan syariat Allah. Bahkan bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita enggak sabar. Serangan fajar itu butuh kesabaran. Serangan fajar itu butuh kesabaran. Artinya ketika kita enggak sabar yang diikuti hawa nafsu ada serangan fajar dia inginnya habis. Ini mau dilihat dari segi mana pun tetap salah. Kalau dibenarkan juga tetap salah. Gitu. Selanjutnya Azumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang-orang yang sabar itu tidak terbatas. Yang menyampaikan sinten beliau? Ayat itu berarti yang menyampaikan Allah. Kalau Allah sudah menyampaikan kamu sabar, balasannya itu tidak terbatas. Karena maksudnya gitu. Ada. Padahal manusia itu kalau karena kebodohannya itu percaya dengan sesuatu yang terbatas. Kadang-kadang yang tidak terbatas itu nggak bisa, kita nggak mau menerima. Karena kebodohan kita. Kemudian saudara Rasulullah, as-sabru rawahu Muslim. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Panjenengan dunia ini gelap atau padam? Dengan banyaknya kemaksiatan itu artinya gelap. Artinya gelap. Dengan banyaknya kemaksiatan, banyaknya pelanggaran syariat itu artinya dunia dalam kegelapan. Jadi kita lampu, tapi secara hakikatnya itu adalah gelap. Maka sabar itu adalah cahaya. Ini baru satu akhlak ya. Satu akhlak yang bisa membuat diri kita ini tenang, sabar. Adalah cahaya. Selanjutnya hadis dari Rasulullah bersabda, "Wa man yastaghfir yu'ifahullah." Barang siapa yang menjauh dari Allah, Allah juga akan menjauh. Tapi kalau kita mendekat, Allah juga akan lebih cepat mendekatnya. Kita mendekat 1 meter, Allah mendekatnya 2 meter. Gitu. Kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Tapi kalau kita menjauh, ya Allah tambah jauh. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Barang siapa yang merasa kurang, maka Allah juga akan berikan rasa kurang. Oke?
Yatasabbar yusibbirullah. Barang siapa memaksa diri untuk sabar. Jadi sabar itu perlu dipaksa. Barang siapa memaksa diri untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Perlu dipaksa. Wa ma uqti ahadun atau an khairan wa awsa min as-sabr. Dan tidak ada pemberian Allah itu yang lebih besar, awsa, khairan, lebih baik daripada sabar. Artinya pada ketika dapat sabar itu adalah betul-betul itu adalah karunia Allah, itu baik dan itu diibaratkan luas. Karunia Allah yang sangat luas. Kemudian sabar Allah yang lain, ajab. Ini apa itu? Ini penting, bisa baca dengan catat, bisa baca dengan elek-elek. Ajab dari abdi mukmin. Sungguh seorang mukmin itu luar biasa. Seorang mukmin itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Bagi seorang muslim, kondisi apapun itu baik. Bagi seorang mukmin, semua kondisi itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada yang punya konsep itu, formula itu kecuali orang mukmin. Apa? In asabatahu sarra syakar. In asabatahu sarra, bukan sarra tapi sarra. In asabatahu sarra syakar. Seorang mukmin itu kalau mendapatkan kebaikan yang dia senangi, dia bersyukur. Fa kana khairan lah, dan itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'un sabara, fa kana khairan lah. Jika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, bersabar. Ketika mendapatkan yang kita inginkan, bersyukur. Kalau belum bisa mendapat apa yang kita inginkan, bersabar. Artinya loro-loro ini bagi seorang muslim itu baik. Dua-duanya itu baik. Sesuai keinginan kita itu baik, tidak sesuai keinginan kita itu juga baik. Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW libnatihi, Rasulullah menyampaikan kepada putrinya, jadi putri Rasulullah ini mengutus utusan kepada Rasulullah. Itwalat dan qadih tudhira faqala li Rasulillah. Putri Rasulullah mengutus utusan kepada Rasulullah mengabarkan bahwa putranya ini sekarang. Faqala li Rasulillah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada putrinya lewat utusan tadi, "Akrid salam, sampaikan salamku kepada putrimu." Putrinya. Sampaikan salamku kepada putrimu. Wa qila, dan katakanlah kepadanya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Cucu Rasul itu putra dari putrinya Rasul. Ini dalam kondisi sekarang. Gitu. Kemudian Rasul menyampaikan, apa? Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Allah ambil, dan kepunyaan Allah apa yang Allah berikan. Terus hak kita di mana? Kepunyaan kita di mana? Apa yang Allah ambil ini punyanya Allah, apa yang Allah berikan ini juga punyanya Allah. Kadang kita egois, kita yang diambil Allah itu digadani Allah, sing derek tiba dan itu gadani panjenengan. Ini mungkin. Maka aku sampaikan, inna lillahi ma akhadha. Kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Wa lahu ma a'ta. Dan kepunyaan Allah juga apa yang Allah berikan. Ketika kita sudah punya akhlak seperti ini, Bapak Ibu, tenang hati. Tenang hati. Jadi kadang yang kita bikin tenang itu adalah efek keluar dari diri kita. Wa kullu syai'in indahu binazil usama. Semua sesuatu itu punya ajalnya masing-masing. Wa kullu syai'in indahu binazil usama. Semua punya ajal. Panjenengan sebagai kakek, nenek dikabari putune sekarang, Anda bukan sebelum. Dan Rasulullah inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Kepunyaan Allah apa yang Allah ambil, dan kepunyaan Allah apa yang Allah berikan. Semua segala sesuatu mempunyai ajal. Panjenengan ajeng galau atas nopo kalau sudah punya akhlak sabar atas Rasulullah. Mau dimasak ini sing bicara Allah yang sudah dari Gusti Allah. Apa yang Allah berikan ini yang dari Gusti Allah. Kabeh Gusti berikan ajale dhewe. Wal tasbir wal tahtasib, maka kita hanya bersabar. Wa qaulihi yaqulullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi.
Idza talaitu abdi bihabbi badaini, ketika Allah mengambil dua yang dicintai. Di sini disampaikan ayat ini, ketika Allah mengambil apa yang kita cintai, ketika Allah mengambil apa yang kita cintai. Di sini dicontohkan mata, kedua mata. Siapa di antara kita yang tidak senang dengan kedua matanya? Berdosa. Nanti mata ini adalah dua hal yang kita cintai. Itu Allah ambil, gitu. Allah ambil mata kita. Fasobar, kemudian Allah bersabar. Awatuhu min humal jannah, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka panjenengan kalau kehilangan apa yang panjenengan melalui cintai, panjenengan bisa bersabar, maka Allah janjikan surga. Maka bohong orang mengatakan sabar itu ringan, sabar itu mudah, itu bohong, karena sabar itu berat, karena pahalanya besar. Maka ketika apa yang kita cintai, sikdiman itu kok diambil oleh Allah, ketika kemudian kita bersabar, awatuhu min humal jannah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Wa qawlihi, dan saudara-saudara yang lain, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, panjenengan kalau dikehendaki kebaikan Allah, mesti panjenengan diuji, enggak dimanjakan. Ketika panjenengan ingin dicintai oleh Allah, panjenengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, harus yakin mesti panjenengan diuji. Maka panjenengan enggak diuji, masa bagaimana? Apakah saya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah? Maka ujian panjenengan sebagai tanda bahwa panjenengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menerima cobaan, menerima ujian pun sama itu enak ngomong. Kalau masih berat berarti pengajiannya nggak berhasil. Kemudian sudah berfirman disebut dulu. Kemudian di hadis sebelum terakhir, Inna aidhamal jazai ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Idhamil jaza ma idhamil bala. Kita bersatu sebagai Inna idhamil jaza, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Ma'a idhamil bala. Panjenengan kok pengawasan Jawa itu tambah endek atau tambah bal? Tambah. Cinta lu. Artinya ketika kita berangkat pengajian nggak hujan, itu tanpa payung, tanpa mantel. Tapi ketika itu hujan, panjenengan tetap berangkat. Ini semangat. Inna idhamil jaya, ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Betul ya? Maka harus semangat ya. Pokoknya ada musibah di situ tambah gede kerjaan. Tambah angin, tambah susah, tambah gede di sini. Ini mungkin Pak dulu kalau masih nomor 1, urut 1 itu kan apa itu sabar. Tapi kalau sudah yang nomor 3 uraikan apa itu sabar. Saya dulu di sini, saya bisa di sini 5. Ini mungkin tambah beban soalnya, tambah beban hidupnya, tambah besar nih nilainya. Saya penting itu sabar. Aku Rasulullah. Kalau marah nanti hilang hari. Kita terakhir, belum terakhir. Kita lanjutnya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah jika mencintai, menyukai sekelompok manusia, ibtalahum faman radiya falahu ridha, maka Allah akan berikan ujian, cobaan. Barang siapa ridho dengan ujian Allah, Allah akan ridho. Kalau kita ridho, Allah juga ridho. Oke. Wa man sahita, barang siapa kok marah, falahu sukhut, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Panjenengan dapat ujian, sabar ridho, Allah juga ridho. Oke. Kalau kita dapat ujian kalau kita marah, Allah juga murka. Pengen diridhani, Allah diberkahi. Diridhani, gitu. Maka batu barang Rasulullah. Gitu. Di sana cita-cita Rasulullah. Artinya apapun itu hujan panas dan sebagainya itu adalah harus kita sadar. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Terakhir, ma yazalul bala bil mu'min fi nafsihi. Mukmin, seorang mukmin itu akan senantiasa diuji. Seorang mukmin itu akan senantiasa diuji fi nafsihi, dirinya, entah kesehatan, entah apa fisik dan sebagainya. Allah akan menguji dirinya sendiri atau wawaladi, anak. Diuji apa? Iman, diuji anak. Setelah anak, wa malihi, harta. Jadi seorang mukmin itu kadang diuji karena dirinya sendiri, kita ibadah malas, ngaji, alas-alas, kan itu kan. Atau dengan anaknya, kita diuji lewat anaknya, atau hartanya. Harta yang Allah
wa ma alaihi khati'atun. Ketika seorang mukmin diuji dengan dirinya lolos, diuji dengan anaknya lolos, diuji dengan hartanya lolos, maka dia akan kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Ujian panjenengan itu sebagai kafaroh dosa-dosa kita. Pengen menghadap Allah pun resik dosanya. Pengen, maka mengharapkanlah ujian. Ketika itu menghadap Allah dengan bersih dosanya, maka mengharapkanlah ujian. Ya Allah, orang itu diuji tuh. Semangatnya kata Ibu, Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan. Biasanya ya Allah, hati ini kita dari panjenengan, perasaan ini kita dari panjenengan, nopo sing panjenengan caos kepada hati, rasa kepada hati, ulo yakin hati ulo kuat. Kenapa? Hati ini kita, hati ini gawiannya situ toh, kita jeruk berdoa ini hatinya punya siapa? Punya Allah. Hati kita dari panjenengan, raos kekaruan karunia dari panjenengan, saya yakin hati ulo kuat. Gitu? Tapi hati di panjenengan gawian cor-coran batur, artinya atos. Ketika hati atos itu tidak bisa menerima nasihat. Gitu? Dikau sabar, kita itu. Oh, sabar itu. Artinya itu. Artinya yang kita miliki tanah seperti itu. Tangan panjenengan saat biji. Ini berbeda beda. Saat biji ini berbeda beda. Nanti tiba sama orang atau apa. Tapi untuk ngangkat dok sekilo ya. Saat biji ini beda. Ini luar biasa. Jadi apa? Paling enteng. Ini ngangkat dok sekilo. Kuat. Nah, ini kalau di sini bahannya hanya berapa? Ini gawean itu sejauh ini kita tinggi. Barangnya cilik, kuatannya gede. Gitu? Yang buatan kita paling berat. Beban sama ininya hampir sama. Rokilo yang berat. Jadi yang tugas berat, yang diparingi ya. Ini berat semua. Mana Bapak Ibu? Jadi sahabat itu panjenengan ajeng marah, panjenengan ajeng duka, takdir Allah tetap berjalan. Gitu mungkin. Kepastian ketetapan Allah itu maha adil. Gitu, takdir ini harus berjalan, tetap berjalan. Tidak mungkin panjenengan bersurat kemudian Allah memberhentikan takdirnya. Karena takdir kita semuanya telah dicatat oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita. Oke. Kemudian sudah takdirnya akan tetap berjalan, ketetapan Allah itu maha adil dan antara Allah itu akan terlaksana. Gitu, Allah itu kalau sudah purna, nah itu materi. Kalau kita hitung-hitung misalnya dari orang itu 5 juta masih dibubrak, kan mikir mana 5 juta kok harus dibubrak. Tapi kalau Allah untuk mengingatkan kita, tsunami itu kerugiannya berapa triliun, gempa bumi itu berapa triliun, Allah gak iman karena bagi Allah semua itu nomor kecil. Panjenengan triliun, nanti bagi Allah itu tidak ada artinya. Gitu kabeh di gulung. Maka wahai Allah di hadapan Allah semuanya kecil, tidak ada yang berharga kecuali keimanan kita, kesabaran kita. Maka Bapak Ibu, jiwa yang tenang salah satu akhlaknya adalah harus sabar. Oh, dari satu sabar Allah, kalau kita panjenengan harus sabar tenang. Sarannya mungkin dari Quran. Nanti kalau kurang jelas bisa difotokopi. Kita tutup baca dari waktu masih. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, syukur, la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.